Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 beranggotakan 7 orang dengan saya sendiri atas nama Nurul Afifah dan teman saya yaitu Muhammad Tasni Mubarak, Fitri Ramadhani, Mukhlisa Arham, Reskianti, Adi, Mike Alkuri, dan Della Rizkia Khairuddin. Kami akan menjelaskan materi mengenai perkecambahan dan dormansi biji. Maka dari itu, mari kita mulai dengan apa sih itu perkecambahan? Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada suatu tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Perkecambahan dimulai setelah menyerap air dari lingkungan sekitar. Umumnya, air yang masuk ke dalam biji akan memicu hormon dan enzim untuk bekerja. Plumula ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang. Sedangkan radikula ujung embrio bawah akan menjadi akar. Proses perkecambahan benih tidak tergantung pada ketersediaan nutrisi dalam tanah karena adanya endosperma. Menurut Direktorat Perbenihan Hutan 2004 menyatakan bahwa perkecambahan merupakan proses fisiologis pada tahap awal pertumbuhan benih, di mana perkecambahan benih kembali aktifnya pertumbuhan embrio ditunjukkan oleh munculnya radikula yang menembus dan muncul dari benih. Untuk benih ini diartikan sebagai biji yang telah diseleksi untuk tujuan penanaman. Benih yang telah masak terdiri dari lapisan pelindung, lapisan dalam yang tipis atau tegumen, dan bakal tanaman atau embrio. Dapat pula dilihat dari gambar di samping yang menunjukkan suatu proses perkecambahan. Adapun benih mengalami kecambah akan ada kemungkinan dua hal yang terjadi, yaitu kecambah normal dan kecambah abnormal. Di mana pada kecambah normal adalah kecambah yang memiliki semua struktur kecambah penting, seperti sistem perakaran, tunas aksial, kotiledon, dan kuncup terminal, yang akan berkembang dengan baik. Panjang kecambah harus paling tidak 2 kali panjang benihnya. Kecambah harus dalam keadaan sehat pula. Sedangkan pada kecambah abnormal adalah kecambah yang tidak memperlihatkan potensi untuk berkembang menjadi kecambah yang normal. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat proses dari perkecambahan. Nah, pada perkecambahan terdapat beberapa tahap-tahap perkecambahan. Yang pertama yaitu hidrasi dan imbibisi. Imbibisi merupakan proses masuknya air ke dalam embrio biji sehingga akan mengaktifkan beberapa koloid dan protein. Kemudian di dalam proses tersebut beberapa enzim akan aktif sehingga akan menyebabkan pemanjangan sel-sel radikula yang diikuti dengan munculnya radikula dari kulit biji. Kemudian pertumbuhan kecambah selanjutnya akan terjadi yang disebut dengan perkecambahan primer. Nah, berdasarkan arah pertumbuhannya, perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal merupakan perkecambahan yang terjadi di atas tanah. Nah, pada perkecambahan epigeal ini dapat ditandai bahwa hipokotil atau daun lembaga itu terangkat ke atas bersama dengan kotiledon, misalnya pada kacang kedelai. Nah, dari gambar di samping dapat kita lihat secara jelas apa perbedaan dari kedua jenis perkecambahan berdasarkan arah tumbuhnya, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Nah, gambar yang di atas itu merupakan jenis perkecambahan epigeal, di mana kotiledon dan hipokotil atau daun lembaga itu terangkat ke atas akibat adanya pemanjangan ruas batang di bawah daun lembaga. Biasanya perkecambahan epigeal ini terjadi pada jenis kacang-kacangan, misalnya pada kacang kedelai atau kacang hijau. Kemudian, jenis perkecambahan yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal, di mana kotiledon itu tetap berada di dalam tanah dan mendorong hipokotil terdorong ke atas tanah. Perkecambahan berikutnya adalah perkecambahan hipogeal atau perkecambahan di bawah permukaan tanah. Jadi perkecambahan ini merupakan
perkecambahan yang bila terjadi pembentangan atau perpanjangan bagian di ruas batangnya itu yang bagian atasnya, sehingga bagian daun lembaganya itu dia ikut tertarik ke atas permukaan tanah, tapi kotiledonnya itu dia tetap berada di bawah permukaan tanah. Nah, misalnya itu pada tanaman jagung, di mana bisa dilihat bahwa kotiledonnya itu atau daun pertama yang tumbuh itu dia tetap berada di bawah permukaan tanah, berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya itu pada kacang, di mana dia itu kotiledonnya dia ikut tumbuh ke atas ke permukaan tanah. Nah, selanjutnya yaitu dormansi pada biji, di mana dormansi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari dormansi yaitu mencegah biji berkecambah selama proses penyimpanan dan penanganan. Adapun kekurangan dari dormansi yaitu lambatnya proses perkecambahan. Nah, apa sih dormansi itu? Dormansi merupakan keadaan di mana perkecambahan dan pertumbuhan terhenti dalam waktu tertentu. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor eksternal yang meliputi cahaya, temperatur, dan air. Yang kedua, adanya faktor internal yang meliputi kulit biji, kematangan embrio, adanya inhibitor, dan rendahnya zat perangsang tumbuh. Dan yang ketiga yaitu adanya faktor waktu yang meliputi waktu setelah pematangan, hilangnya inhibitor, dan sintesis zat perangsang tumbuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dormansi. Yang pertama adalah dormansi fisik. Nah, dormansi fisik ini menyebabkan pembatas struktural terhadap perkecambahan, seperti kulit biji yang keras. Nah, yang pertama adalah impermeabilitas kulit biji terhadap air yang disebut juga dengan benih beras. Nah, yang kedua, resistensi mekanisme kulit biji terhadap pertumbuhan embrio. Nah, tipe dormansi selanjutnya adalah dormansi fisiologis. Nah, dormansi fisiologis ini umumnya disebabkan oleh pengaturan tumbuhan, baik penghambat atau perangsang tumbuhan. Nah, pertumbuhan juga dapat disebabkan oleh faktor dalam atau dari luar biji itu sendiri. Yang pertama adalah immaturi embrio. Nah, maksudnya yaitu benih secara fisiologis belum tua atau belum cukup umur untuk perkecambahan, tetapi sebenarnya benih tersebut sudah tua. Nah, untuk tipe dormansi ini dapat kita temukan pada golongan anggrek. Nah, yang dimaksud dengan after ripening itu adalah benih yang harus diberi perlakuan penyimpanan terlebih dahulu. Misalnya itu pada bayam dan selada. Nah, yang ketiga itu adalah dormansi sekunder. Nah, dormansi sekunder itu ialah dormansi yang dimana tidak bisa berkecambah karena lingkungan dari benih ini itu tidak normal atau tidak memungkinkan untuk berkecambah. Tetapi kalau dalam keadaan normal benih ini itu mampu berkecambah. Nah, yang keempat itu adalah dormansi yang disebabkan oleh hambatan metabolisme pada embrio. Nah, dormansi ini itu dapat disebabkan oleh hadirnya zat penghambat perkecambahan dalam embrio. Hambatan metabolisme ini itu dapat berupa cahaya atau zat lain seperti amonia, etilen, dan lain-lain.